Halo sobat nih, kita gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao yang memasuki area tower Feng Hao. Dia memurnikan atribut petir dan setelah memurnikan atribut petir itu, Feng Hao dia pun kini siap untuk memasuki area terdalam yang ada di dalam tower berpetir ini. Dan di tempat terdalam inilah Feng Hao dia juga melihat ternyata ada sisa-sisa pertempuran. Hei, apa ini? Ini terlihat seperti sebuah sisa pertempuran. Dan ketika Feng Hao dia melirik ke arah lainnya, dia pun menemukan sosok seorang pria yang sedang berdiri tegak di salah satu sisi. Dan di sini Feng Hao dia mengira kalau sosok itu adalah, hei, apakah itu patung? Dan kenapa ada patung di tempat ini? Pikir dari Feng Hao. Dan ketika Feng Hao dia mencoba untuk melirik ke arah lainnya lagi lah, dia menemukan bangkai dari monster kuno Xuanmu. Hehehe, jadi inikah sosok makhluk itu? Dan ketika Feng Hao dia mencoba untuk melihat lebih detail lagi, dia pun menemukan sebuah pedang yang menancap di atas bangkai monster itu. Dan itu membuatnya berpikir, sepertinya makhluk besar ini dia telah dihabisi oleh seseorang. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang telah berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat seperti ini? Gila. Namun ketika Feng Hao dia mencoba melihat ke arah bangkai monster itu, tanpa diduga ternyata sosok yang awalnya dia kira adalah sebuah patung ternyata dapat berbicara. Dan dia berujar, siapa kau berani-beraninya membuat sebuah keributan di tempat ini? Dan jelas mendengar hal itu membuat Feng Hao dia terkejut. Apa? Karena ketika Feng Hao dia mencoba memutar badan untuk melihat sumber suara itu, ternyata sosok pria besar itu tiba-tiba saja telah ada tepat di hadapannya. Gila, dia sangat cepat. Pasti dia telah yang menghabisi monster itu, yang artinya dia sangat kuat. Maka dari itulah Feng Hao dia mencoba untuk kabur dari tempat ini. Namun yang ada Feng Hao dia langsung dihantam dengan petir yang sangat dahsyat yang telah menyerangnya, dan itu membuat Feng Hao langsung tersungkur. Di mana sosok pria besar itu dia juga kembali berjalan ke arahnya, dan itu jelas membuat Feng Hao dia pun tahu kalau sosok yang ada di hadapannya ini adalah sosok yang tidak mungkin dapat dia lawan. Dan jelas ini adalah hal gila yang akan mengakhiri semuanya jika dia harus berhadapan dengan sosok yang dapat mengalahkan monster kuno. Namun tiba-tiba saja sosok pria besar itu dia langsung berlutut di hadapan Feng Hao dan ia juga berujar, salam master. Apa? Jelas hal itu membuat Feng Hao dia bingung. Kau bilang apa? Master? Ya, kau adalah masterku, sambut dari pria sosok besar itu yang membuat Feng Hao dia bingung. Apa? Kenapa aku jadi mastermu? Tanya dari Feng Hao. Ya, kau berhak menjadi masterku karena kau memiliki essence dari masterku yang sebelumnya yang kini telah mengalir di dalam tubuhmu. Apa? Jelas, hal itu mengejutkan, membuat Feng Hao bingung dan berpikir jika itu benar berarti sosok tulang belulang yang ada di ujung sana adalah leluhurku. Dan itu membuat Feng Hao dia berujar di dalam hati. Jadi, sosok pria besar ini dia ada di ranah Wulun dan dia hanyalah seorang pelayan di keluargaku kah? Bukankah berarti kalau keluarga Feng itu sungguh keluarga yang luar biasa mengerikan dong? Tapi kenapa kami malah terlahir di kerajaan kecil seperti ini? Pikir dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga menyadari kalau menara ini telah dibangun sejak ribuan tahun lalu. Yang artinya sosok pria besar yang ada di hadapannya ini pasti telah berusia juga lebih dari ribuan tahun. Dan ketika Feng Hao dia mencoba untuk memeriksanya dengan menggunakan farmakom miliknya, Feng Hao ternyata dia tidak dapat menemukan jantung dari sosok pria besar yang ada di hadapannya. Yang artinya sosok yang ada di depannya ini dapat hidup berkat adanya sebuah energi khusus. Dan karena tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dari sosok pria besar ini, kini Feng Hao dia pun berjalan menuju sosok sisa-sisa leluhur dari keluarga Feng sembari bertanya, hei, ngomong-ngomong siapa namamu? 13. Namaku adalah 13. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berpikir kalau nama dia adalah 13. Artinya ya pasti ada 1, 2, 3, 4, dan 5 dong.
Dan di sini Feng Hao dia juga berpikir kalau sepertinya keluarga Feng ternyata memiliki garis keturunan yang sangat gila. Jadi apakah itu alasannya ketika aku memakan daging monster, aku dapat merasakan energi panas di dalam tubuhku yang dapat diubah menjadi sebuah sumber energi. Dan kini Feng Hao yang ada di hadapan sisa-sisa dari tubuh leluhurnya, dia pun berlutut dan mengucapkan salam. Salam leluhur, hormat dari keturunan Anda. Di sini Feng Hao dia juga bertanya, kalau leluhur sangatlah kuat, lantas kenapa leluhur dapat akhir hidup yang seperti ini? Apakah karena dirinya melawan sosok monster kuno? Namun di sini Feng Hao dia juga menemukan sisa-sisa sebuah gulungan yang ada di dekat tubuh leluhur, di mana gulungan itu berisi sebuah pesan yang dituliskan oleh leluhur tentang asal muasal keluarga Feng yang ada di daerah terpencil ini, di mana awalnya terjadi sebuah pemberontakan di keluarga utama, dan akulah sosok yang harus bertanggung jawab untuk menghentikan pemberontakan itu dengan cara melawan sosok monster kuno itu. Namun ketika aku sedang melacak di mana monster itu bersembunyi, tanpa sengaja aku bertemu dengan seorang gadis cantik dan membangun sebuah keluarga dengan dirinya. Namun setelah 10 tahun bersama, pada akhirnya aku menemukan di mana sosok monster yang telah aku cari. Namun sayangnya aku juga harus mati bersama dengan sosok monster yang menjadi tujuan misi utamaku. Ya, kira-kira inilah adalah sebuah pesan yang ditulis oleh leluhur dari keluarga Feng penyebab kematiannya. Dan itu juga membuat Feng Hao pun sadar kalau ternyata leluhur yang ada di tempat ini hanyalah anak dari keluarga utama, yang artinya masih ada keluarga Feng di luar sana. Baiklah, aku mengerti. Berarti sosok yang ada di sebelahku ini bukanlah seorang master di ranah Wuzun seperti yang aku pikirkan sebelumnya, karena dia adalah sosok boneka yang diciptakan oleh keluarga Feng. Setidaknya kekuatannya paling tidak pasti ada di ranah Martial King, pikir dari Feng Hao. Dan kini untuk memberi sebuah pemakaman yang layak, Feng Hao dia pun harus memindahkan sisa-sisa tubuh dari leluhurnya untuk dipindahkan. Namun sebelum pergi, Feng Hao dia juga menemukan sebuah pedang yang menancap di salah satu bagian dari monster kuno. Dan begitu coba diambil, ya ternyata keras banget cuy, gak bisa. Bahkan ketika menggunakan kekuatan dari tangan Kilin pun ya sama, Raiso bosku. Dan melihat Feng Hao yang sepertinya ingin mengambil pedang itu, membuat sosok pria besar ini dia berujar, Master, itu adalah Excalibur, dan jika kau ingin mengambilnya, kau harus menggunakan esensi yang ada di dalam tubuhmu. Kenapa kau tidak mengatakan dari tadi? Aduh. Maka dari itulah kini Feng Hao dia pun memberikan sebuah esensi dari tubuhnya yang membuat kini pedang itu pun bercahaya dan tercabut dari sisa-sisa monster dan langsung melesat ke arah Feng Hao. Namun begitu pedang itu akan menghantam tubuh Feng Hao, pedang itu langsung menghilang dan masuk ke dalam tubuhnya dan menyerap bersatu dengan energi Yuan yang ada di dalam tubuh Feng Hao. Dan karena sepertinya pedang ini membutuhkan energi Yuan, maka dari itulah Feng Hao dia pun memberikan martial core miliknya kepada pedang ini, yang membuat pedang itu terasa sangat luar biasa ketika digunakan. Wow, pedang ini sangat luar biasa cuy. Dan kurasa pedang ini tidak lebih buruk daripada spirit weapon milikku. Namun ketika disamakan dengan spirit weapon, pedang ini langsung bergetar seolah-olah dia enggan disamakan dengan pedang biasa. Namun di sini 13 ini dia pun yang melihat sepertinya Feng Hao sangat tertarik dengan pedang itu, membuatnya berujar, Master, pedang itu dia adalah harta karun yang sangat berharga, dan benda itu adalah harta karun tipe psikis. Maka dari itulah Feng Hao dia pun dapat menyimpan pedang itu di dalam tubuhnya. Wow, gila. Dan kini karena memang tidak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini lagi, Feng Hao dia pun berujar, Hei pria besar, bisakah kau membawaku keluar dari tempat ini? Maka dari itulah Feng Hao dia pun langsung dicomot dan melesat ke udara. Sedangkan di luar pagoda pelatihan saat ini telah tetua 3, tetua botak ini dia malah sedang turu. Dan dia juga terkejut ketika dia mendengar suara Feng Hao yang kini datang menyapanya. Halo tetua 3, sudah berapa lama aku ada di dalam sana nih? Tanya dari Feng Hao. 8 hari, sambut dari tetua 3 yang membuat Feng Hao dia terkejut. Apa? 8 hari? Hei, aku tidak mengira kalau ternyata akan selama itu. Dan aku takut kalau keluarga mereka telah mulai rencana busuk mereka. Karena di sini Feng Hao pun tahu kalau keluarga mereka tidaklah mungkin diam saja setelah mereka kehilangan salah satu tuan muda mereka yang telah dihabisi beberapa waktu lalu.
Namun melihat Feng Hao yang kini keluar bersama dengan seseorang membuat Pak Tua botak. Dia bertanya, Feng Hao, siapa dia? Oh ya, tetua. Kau tidak perlu risau, dia adalah temanku, sambut dari Feng Hao. Dan karena ada hal yang harus dikonfirmasi oleh Feng Hao, maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun izin pamit. Namun begitu Feng Hao dia keluar dari aula pelatihan, tiba-tiba saja datanglah seseorang yang langsung mencoba untuk menyerang Feng Hao. Langsung di counter dong. Senior Nan dia pun langsung tumbang. Apa itu? Hei, mendengar sebuah keributan, kini dua rekannya pun datang dan begitu melihat Senior Nan tumbang, di sini mereka pun langsung menyerang, melepaskan sebuah serangan akar gila miliknya dan itu tidak berguna. Begitu juga dengan asap racun milik Senior Lee yang ada malah diserap. Asap racun itu semuanya langsung diserap oleh pria besar itu. Dan jelas hal ini mengejutkan bagi mereka. Hei, apa itu? Bagaimana bisa asap racun itu diserap begitu saja? Begitu juga dengan Feng Hao. Dia juga tidak percaya kalau ternyata pria besar ini akan baik-baik saja dengan asap racun. Bahkan dia menyerapnya. Hei. Namun karena ini bukanlah sosok yang menjadi musuh, maka dari itulah Feng Hao dia pun langsung mencoba menghentikan keributan ini. Hei, tunggu, hentikan, ujar dari Feng Hao. Dan setelah menjelaskan kalau ini semua hanyalah sebuah salah paham yang membuat mereka saling serang, kini Feng Hao dia pun langsung kembali ke kediaman keluarga Feng dan bertanya langsung kepada bapaknya. Ayah, apakah leluhur keluarga kita ada meninggalkan warisan? Warisan? Kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang itu, nak? Tanya dari Feng Chen. Ya, karena aku sebelumnya bertemu dengan leluhur keluarga, sambut dari Feng Hao. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Feng Chen dia terkejut. Dan kini Feng Hao dia pun mengeluarkan sisa-sisa tubuh dari leluhur yang membuat Feng Chen dia langsung menyapanya. Dan kini setelah dia menyapa leluhur Feng Chen, dia pun pergi menuju sebuah pintu rahasia yang ada di rumah ini dan kembali membawa sebuah kotak kecil dan juga sebuah kudungan yang membuat Feng Hao yang membukanya dia berujar, apa? Kota Kaisar? Dan di sini Feng Hao dia pun sadar kalau dirinya juga sebelumnya pernah mendengar tentang kota ini dari catatan kuno yang ada di dalam Secret Tower. Mendengar hal itu di sini Feng Chen dia pun paham. Tapi dia juga tidak yakin kalau kota itu masih ada, mengingat kota itu berasal dari zaman kuno. Selain itu juga di sini Feng Chen dia juga membuka sebuah kotak kecil yang ternyata berisi sebuah giok peninggalan dari leluhur. Dan mulai hari ini aku akan menyerahkan tanggung jawab atas liontin ini kepada dirimu, ujar dari Feng Chen kepada Feng Hao. Dan kini pada malam harinya datanglah sekelompok orang yang datang memasuki kerajaan Xilan. Mereka datang dengan tujuan untuk dapat membalaskan dendam dari tuan muda keluarga Wu yang telah dihabisi oleh Feng Hao. Namun ya, pergerakan dari para penyusup ini yang memasuki kediaman keluarga Feng disadari oleh pria besar ini, dan itu membuat pria besar ini dia langsung berjalan menuju area luar dan bersiap untuk menghentikan niat jahat itu. Namun saat ini Feng Hao dirinya yang sedang tertidur, dia pun juga menyadari sebuah pergerakan yang dilakukan oleh pria besar itu. Dan itu juga membuat Feng Hao dia harus terbangun dari tidurnya dan berujar, hei, sepertinya mereka telah datang. Dan benar saja, ternyata sekelompok asasin dari keluarga Wu, mereka pun datang langsung menuju kediaman keluarga Feng. Dan itu membuat Feng Hao dia pun langsung bersiap untuk dapat menyambut kedatangan mereka dengan berujar, 15 orang Rana Wuzong serta 10 orang Rana Wuzong tingkat puncak. Not bad lah. Keluarga Wu, mereka memang berasal dari keluarga yang cukup menakutkan, sambut dari Feng Hao. Dan apa yang diucapkan oleh Feng Hao ternyata didengar oleh anggota keluarga Feng yang lainnya. Dan itu juga membuatnya bertanya, Feng Hao ada apa? Ujar dari mereka yang mendengar kata-kata dari Feng Hao dan segera bergegas untuk datang. Namun untuk mereka, para assassin ini, mereka sebelum bertindak mereka harus memastikannya dulu dengan berujar, hei, apakah kau adalah bocah yang bernama Feng Hao? Yap, itu aku. Dan kau pasti adalah anggota keluarga Wu, bukankah begitu? Tanya dari Feng Hao. Namun untuk mereka tidak menjawab pertanyaan dari Feng Hao dan langsung mencoba menyerang Feng Hao begitu mereka telah menemukan target yang mereka buru. Dan untuk Feng Hao dia hanya melirik ke arah pria besar itu yang membuat
Pria besar itu dia langsung menghajar satu persatu dari mereka yang mencoba untuk dapat mendekati Feng Hao. Bahkan mereka setelah menggunakan spirit weapon saja tidak ada artinya di hadapan pria besar ini. Kau, siapa kau? Berani-beraninya kau melawan keluargaku. Dan rasakanlah. Ya, si Croce ini dia pun kembali mencoba melesat ke arah pria besar itu. Namun, dengan dua jarinya saja, pria besar ini dia dapat menghentikan spirit weapon itu dan menangkap sosok pria yang mencoba untuk menyerangnya dengan sangat mudah sebelum menghabisinya. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan di halaman kediaman keluarga Feng. Mereka semua tumbang di tangan pria besar ini. Dan ini adalah hal gila yang pernah para bocah-bocah ini saksikan. Gila, itu sungguh gila. Ya, pria besar itu dia adalah monster, sambut para bocah-bocah ini. Maka dari itulah di sini senior Nan dia bertanya, Junior Feng, pria besar itu apakah dia adalah di ranah martial king? Apakah dia tidak? Tenanglah senior Nan, dia adalah orangku, sambut dari Feng Hao. Dan kini Feng Hao dia juga menghampiri pria besar itu dan menyerahkan sebuah peta dengan berujar, pergilah ke tempat itu dan habisi mereka semua. Baik, Master. Maka dari itulah Feng Hao dia pun kini juga ingin pergi meninggalkan tempat ini untuk dapat mengikuti pria besar itu pergi. Dan ternyata pergerakan dari Feng Hao juga disadari oleh kaisar dari kerajaan Xilan. Tapi mereka, orang-orang tua ini, mereka tidak mungkin dapat menghentikan Feng Hao. Dan ya, yang dapat mereka lakukan hanyalah membiarkan Feng Hao melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dan hingga 3 hari kemudian di ibu kota kerajaan dinasti Jin, ada seorang penjaga yang datang membawakan sebuah pesan kepada kaisar dinasti. Kalau saat ini terdapat sebuah berita yang sangat menggemparkan. Kalau saat ini keluarga Hu, salah satu keluarga bangsawan besar yang ada di dinasti ini, telah di bumi hanguskan. Apa? Ya, jelas hal itu mengejutkan bagi kaisar. Namun respon dari kaisar akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.